Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ibu mohon maaf sebelumnya karena minta Zoom tiba-tiba. Karena ini Ibu akan mau adakan ulangan harian setelah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk mengulang materi yang kemarin yang sudah Ibu berikan. Jadi kita bahas bersama begitu. Desita masih belum juga kameranya belum bisa ya? Iya Bu, mohon maaf kameranya belum bisa Baik, menyala. nggak apa-apa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, akan Ibu share materi tentang matriks ya kemarin. Iya Bu, tentang matriks. Ya, Bu. Matriks. Apakah sudah muncul PPT-nya? Sudah Bu. Sudah, Bu. Kemarin kan ini sudah Ibu kasih ya, jadi setidaknya kalian sudah baca gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas materi matriks. Matriksnya yang dasar-dasar dulu. Jadi submateri yang kita bahas hari ini ada 5. Yang pertama tentang pengertian matriks, yang kedua tentang notasi dan ordo matriks, yang ketiga macam-macam matriks, yang keempat transpos suatu matriks, dan yang kelima yaitu tentang kesamaan dua matriks. Kita bahas yang pertama tentang pengertian matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks itu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi matriks itu di dalamnya terdiri atas bilangan dengan terdiri dari adanya kolom sama baris begitu. Nah, bentuknya biasanya kalau tidak persegi panjang berbentuknya persegi. Nah, susunan bilangan-bilangan itu biasanya diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, contoh bentuk matriks di sini seperti ini. Ini contoh dari matriks menggunakan kurung biasa. Di dalamnya ada elemen-elemen bilangannya. Kemudian di sini matriks yang dikurung dengan kurung siku. Nah, elemen di sini ada namanya baris dan kolom. Barisnya di sini yaitu ini baris pertama 2, 4, negatif 3. Ini barisnya yang kedua 3, negatif 9, 10. Baris yang ketiga negatif 5, 7, 1. Jadi barisnya ada 3. Terus kolomnya di sini juga ada 1, 2, 3. Jadi barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Berarti ini bentuknya bentuk apa? Bentuk persegi atau persegi panjang? Siapa yang bisa jawab? Persegi. Iya, persegi karena ukurannya sama ya. Lanjut untuk submateri yang kedua yaitu notasi dan ordo matriks. Sebentar. Nah, yang pertama notasi matriks.
Nah, matriks itu dinyatakan dengan huruf besar. Contohnya A besar, begitu, dan seterusnya. Dan elemen-elemennya itu dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, jika A besar ini adalah sebuah matriks, maka A indeks IJ ini menyatakan elemen yang terdapat pada matriks pada baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Dengan I itu 1, 2, sampai M. Dan J yaitu 1, 2, 3, sampai M. Di mana I ini barisnya, J-nya itu kolomnya. Nah, matriks A itu dapat dinotasikan dengan ini. A besar sama dengan buka kurung AIJ. AIJ ini di mana elemen-elemen dari matriks A. Nah, bagaimana dengan ordo matriks? Kalau ordo matriks itu ini ukuran matriks. Jadi saya bacakan di sini. Jika suatu matriks A terdiri atas M baris dan N kolom, maka N dikali M itu menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Jadi ordo itu ukuran dari matriks A. Nah, matriks A berordo M kali N itu ditulis dengan ini seperti biasanya gini. A indeks M dikali dengan N. Nah, bentuk umumnya dari matriks A berordo M kali N dapat ditulis seperti ini. Kebetulan di sini kurungnya menggunakan kurung siku, di mana ukuran matriksnya berukuran M baris dan N kolom. Sebanyak M baris dan N kolom. Untuk menyatakan membaca A elemen baris pertama kolom pertama itu tidak dibaca dengan A11, A12 tidak, tetapi dibaca A11 di mana A baris ke-1 kolom ke-1, A12 berarti baris ke-1 kolom kedua, A22 berarti kolom baris kedua kolom kedua. Jadi gitu. Ada yang ditanyakan sebelum lanjut ke selanjutnya? Belum ada, Bu. Belum, Oh, Bu. Ibu gini nih, tanya dulu deh. Kalau elemen A35 berarti baris berapa, kolom berapa? Muzamil Ilmi, tolong dijawab ya. A35. Mas Ilmi, berarti A35 itu berada di baris berapa, kolom berapa? Nggak tahu, Bu. Tidak tahu? Ya, Bu. Desita tolong ya, bantu ya Mas Ilmi. Kalau A35 itu berarti elemennya berada di baris berapa, kolom berapa? Jadi, matriks A35 ya, Bu ya? Iya, Matriks A35 itu ada di baris ke-3, kolom ke-5. iya betul. Gitu Mas Ilmi. Udah ngerti Mas Iya, Ilmi? Bu. Kenapa? Udah, Bu. Saya tanya Udah lagi ngerti, ya. Bu. Kalau Ya, Bu. A41 berarti pada baris keberapa, kolom berapa elemennya? Baris keempat, kolom ke-1. Baik, sudah benar. Kalau saya tanya ya Mas Aziz ya, kalau A25 berarti berada di kolom berapa, baris berapa? Pada baris kedua, kolom kelima. Iya, betul. Kalau Lisa ya, saya tanya Lisa. Kalau A26? Baris kedua, kolom ke-6.
Terakhir tanya Septi ya. Septi ada di tempat? Ada, Bu. Kalau A, M, N, berarti pada baris keberapa, kolom berapa? Baris ke M, kolom ke N. Oke, berarti semuanya sudah paham. Saya lanjut ya. Nah, di sini ada contoh. Contoh soal, diketahui matriks B sama dengan 2, negatif 4, 3, 5, 1, negatif 2. Nah, tentukan ordo matriks B. Saya minta, udah ada jawabannya ya. Nah, ordo matriks B berarti ukuran matriks B. Nah, ukuran dari matriks B berapa kali berapa? Pertama yang dihitung berarti barisnya dulu. Barisnya di sini ada 2. 1, 2, berarti 2. Kemudian kolomnya berapa? 1, 2, 3. Jadi, ordo dari matriks B adalah 2 dikali 3. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kemudian pertanyaan yang D yaitu B12. Berarti elemen B pada baris pertama, kolom kedua. Berarti berapa? Negatif 4. Kemudian di sini juga ditanya dengan B23. Berarti baris kedua, kolom ketiga. Berarti nilainya negatif 2. Begitu. Kemudian di sini banyaknya elemen pada matriks B. Berarti banyaknya elemen di sini kalau dihitung satu-satu gini. 1, 2, 3, 4, 5. Atau bisa di 5, 6 ya? 6. 6 unsur. Atau bisa dihitung dari ordonya. Karena ordonya 2 kali 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Gitu cara cepatnya. Sudah jelas? Nah, di sini ada contoh sesuai yang Destita tanyakan, kalau tidak salah kemarin. Destita tanya kemarin itu apakah ada penerapannya gitu ya. Nah, ini contoh penerapan dari matriks itu yaitu bisa digunakan ini sistem persamaan linier pakai matriks. Di sini ada 3 persamaan linier. Yang ditanyakan itu tentukan matriks koefisien, berarti koefisien dari variabelnya. Nah, ini dapat ditulis gini, pakai kurung, ini kebetulan kurung siku, kemudian ini persamaan yang pertama, itu negatif 2, 1, negatif 1 gitu ya. Ini variabel dari masing-masing variabel X, Y, Z, koefisiennya. Kemudian yang persamaan yang kedua yaitu 4, negatif 1, kemudian variabel Z-nya 2, koefisien Z-nya 2, kemudian yang persamaan ketiga itu koefisien dari X-nya 1, koefisien dari Y-nya 2, kemudian koefisien dari Z-nya negatif 3, dapat ditulis dalam bentuk matriks seperti ini. Waktunya kurang 8 menit. Ininya lemot sekali. Saya lanjut aja ya. Ya, Bu. Macam-macam matriks. Jadi matriks itu dapat dibagi 2 berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang kedua dibagi berdasarkan pola elemen-elemennya. Pertama, matriks berdasarkan banyak baris dan banyak kolom.
Di sini ada jenis matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, dan matriks persegi panjang. Kalau matriks baris berarti matriks yang terdiri dari satu baris saja. Di sini jadi contohnya ini A sama dengan 2, negatif 1, 9. Jadi matriksnya ada satu baris dan ini contohnya kebetulan 3 kolom gitu ya. Kemudian kalau matriks kolom berarti matriks yang terdiri dari satu kolom. Contohnya di sini seperti ini, B sama dengan 9, 3, negatif 4. Jadi kolomnya ada 1 dan ini kebetulan barisnya ada 3 ya. Nah, untuk matriks persegi, untuk matriks persegi ini berarti ukuran baris dan kolomnya itu sama. Contohnya di sini barisnya 3, kolomnya 3. Apakah suara Ibu kedengeran? Karena sinyalnya di sini nyendat-nyendat. Terdengar, Berat, Bu. Bu. Oke, saya lanjut ya. Ini contoh matriks macam matriks yang keempat yaitu matriks persegi panjang. Jadi kebalikannya dari matriks persegi. Kalau persegi ukuran baris dan kolomnya sama, kalau persegi panjang berarti ukurannya berbeda. Jelas ya? Ibu lanjut. Nah, di sini matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Jadi ada yang namanya matriks 0. Jadi elemennya semuanya itu bernilai 0 semua. Kemudian ada matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu berlaku untuk matriks persegi, khusus untuk persegi. Karena kalau persegi kan punya diagonal gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini yang saya garis warna hijau ini namanya diagonal utama. Jadi matriks diagonal itu matriks yang diagonal utamanya itu bernilai selain, maksudnya bernilai itu ada angkanya selain 0 gitu ya. Yang selainnya, elemen yang lainnya bernilai 0 gitu ya. Nah, kalau yang matriks diagonal itu ada diagonal utama, ada diagonal samping. Kalau diagonal samping itu yang ini, yang Ibu garisi ini. 0, negatif 6, 0. Gitu. Nah, untuk matriks identitas berarti matriks yang selainnya nilainya 0 dan diagonal utamanya itu bernilai 1. Itu namanya matriks identitas. Kalau matriks segitiga itu berarti matriksnya berbentuk segitiga. Kalau ini yang Ibu, yang D ini matriks segitiga bawah. Kalau E ini contoh dari matriks segitiga atas. Bentuknya harus seperti ini kalau segitiga bawah. Kalau segitiga atas bentuknya seperti ini. Baik, Ibu lanjut karena ini waktunya tinggal 4 menit. Kemudian ada matriks transpos suatu matriks. Jadi kalau transpos itu lemot sekali ya, maaf. Jadi kalau matriks transpos itu berarti misalnya ada matriks ya. Nah, matriksnya itu yang baris dijadikan kolom, yang kolom dijadikan baris. Jadi itu misalnya di sini jika A sama dengan ini. Jadi ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, matriks transpos dari A itu berarti baris dari A ini dijadikan kolom, kemudian baris kedua ini dijadikan kolom kedua. Begitu. Nah, apabila nilai matriks A sama dengan matriks A dengan matriks A transposnya itu namanya matriks simetris. Jadi nilai A sama dengan A transpos. Itu namanya matriks simetris, matriks A-nya. Kemudian di sini ada kesamaan 2 matriks.
Namanya kesamaan berarti matriksnya sama, begitu. Elemen-elemennya pun persis sama. Contohnya di sini ya, di sini. Contoh ya langsung ya. Ini matriks A sama dengan 2, 0, 9. Kemudian baris yang kedua negatif 1, 3, 5. Nah ini matriks B-nya seperti ini. Elemen yang baris pertama, kolom pertama itu kan di A itu 2. Nah, di B itu 4/2 kan sama nilainya ya. Kemudian ini 0, ini 0, kemudian ini yang A 9, yang di B elemennya 3 pangkat 2 kan 9 juga. Nah, itu sama namanya, kesamaan dua matriks. Ini lagi negatif 1, kemudian 3. Di sini di B-nya itu 9/3 kan 3 juga. Nah, itu sama persis. Jadi, matriks A sama dengan matriks B. Itu namanya dua matriks yang sama. Ini ada pemantapan. Saya minta tolong ke Destita dulu ya. Diketahui matriks C sama dengan seperti pada gambar di sini ya. Nah, tentukan ordo matriks C. Sebutkan ya, Destita. Ordo matriks C berapa kali berapa, Destita? Ordo matriks C ya, Bu ya? Iya. Itu ada 3 baris dan 3 kolom. Berarti ordonya 3 kali 3. Oke, sip. Terus yang B saya tanya Abdul Aziz ya, transpos dari matriks C ini berarti berapa? Jadi transposnya itu min 2, 1, 4, Oke, 3, kemudian 3 min 2, min 10, dan baris ketiganya 5, 8, 5, 6, 8. oke, sip. Kemudian saya tanya ini, bareng-bareng deh. Perhatikan matriks A, matriks B, dan matriks C. Jika diketahui A sama dengan B transpos, berapakah nilai X? Berarti A sama dengan B transpos. Berarti nilai X-nya berapa kira-kira di sini? Tanpa diketahui C-nya bisa loh.